Baik, untuk yang pertama ini, yang variabel pertama awareness ini, untuk hasil uji ANOVA-nya menunjukkan bahwa nilai F-nya ini sebesar 2,44 dengan prop F-nya sebesar 0,0514. Nilai ini lebih besar dari batas signifikansi umum, yaitu 0,05, sehingga model regresi ini dapat dikatakan tidak signifikan, namun masih bisa dianggap signifikan pada tingkat kepercayaan 10% dalam memprediksi variabel dependent awareness. Terus untuk nilai R-square nya ini sebesar 0,805 atau 8,5% menunjukkan bahwa hanya 8,05% variasi dari variabel awareness yang dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel independen edu, XP, dan info climate. Sedangkan sisanya sebesar 91,95% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Terus berdasarkan hasil uji ANOVA-nya juga diperoleh model sum of square atau SS, yaitu sebesar 20,688 yang menggambarkan variasi dalam awareness yang dijelaskan oleh model regresi, dan nilai residual SS-nya sebesar 20,916 yang menunjukkan variasi dalam awareness yang tidak dapat dijelaskan oleh model atau disebabkan oleh kesalahan atau error. Nah, untuk rumus Fifth-nya ini, model regresi ini berkisar antara 1,02 untuk yang ORG hingga 1,13 untuk yang edu dan info climate, yang semuanya ini berada di bawah di bawah ambang batas umum, yaitu 10. Dan untuk nilai mean Fifth-nya juga rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen. Terus untuk uji heteroskidastisitas ini menunjukkan nilai T-square nya sebesar 29,20 dengan prop T-square sebesar 0,0000. Terus karena p-value nya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol atau hal nilai ini ditolak, yang berarti terdapat masalah heteroskidastisitas pada varians residualnya ini tidak konstan antar pengamatan. Terus untuk uji normalitas residualnya ini belum tersedia. Terus jika nantinya nilai p-value nya ini lebih kecil dari 0,05, maka residual dinyatakan tidak berdistribusi normal. Namun sebaliknya, jika p-value nya ini lebih besar dari 0,05, maka nilai residualnya dapat dianggap berdistribusi normal dan menandakan bahwa asumsi normalitas sudah terpenuhi. Nah, untuk yang variabel kedua, yang risk perception ini, untuk yang variabel kedua, dari hasil analisis menunjukkan nilai F-nya sebesar 6,16 dengan p-value sebesar 0,0002, sehingga model ini secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variabel dependen risk perception. Terus untuk nilai R-square nya ini sebesar 0,1871 yang menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 18,71% variasi dari persepsi risiko, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Terus untuk nilai adjusted R-square nya ini sebesar 0,1567 mengindikasikan bahwa adanya kesesuaian terhadap jumlah variabel prediktor dalam model. Terus untuk secara parsial, variabel edu atau pendidikan memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap persepsi risiko, yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula persepsi risikonya. Terus untuk yang variabel EXP atau pengalaman tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi risiko. Sementara itu, untuk yang ORG atau organisasi umum memiliki pengaruh positif, namun hanya signifikan pada tingkat kepercayaan yang lebih longgar. Selanjutnya untuk variabel infoclimate atau iklim informasi juga berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti iklim informasi yang baik berkorelasi dengan meningkatnya persepsi risiko. Terus untuk rumus Fifth-nya ini untuk pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa seluruh nilai Fifth berada jauh di bawah ambang batas umum, yang biasanya 5 atau 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini. Terus selanjutnya untuk hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai chi-square sebesar 0,19 dengan prop chi-square-nya sebesar 0,6657. Karena nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka hipotesis H0-nya yang menyatakan bahwa varians residual adalah konstan tidak ditolak, atau dapat dikatakan bahwa varians residualnya ini bersifat konstan atau homoskedastisitas. Selain itu juga hasil uji normalitas residualnya menunjukkan prop Z sebesar 0,39681, yang berarti p-value lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil ini, hipotesis 0 atau H0-nya yang menyatakan bahwa residual berdistribusi normal tidak ditolak, atau dapat dikatakan bahwa dalam model ini berdistribusi normal, sehingga model regresi ini layak digunakan untuk interpretasi lebih lanjut. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai F sama dengan 2,109 sama dengan 57,67 dengan value sama dengan 0,0000, yang berarti model secara keseluruhan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara keseluruhan bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent risk aversion. Nilai R-square sebesar 0,5141 mengidentifikasikan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 51,41% variasi dari variabel risk aversion, sedangkan adjusted R-square sebesar 0,5052 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel, model tetap menjelaskan sekitar 50,52% variasi data, yang mengidentifikasikan kemampuan penjelasan model cukup kuat. Sementara secara parsial, variabel awareness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap risk aversion, yang berarti peningkatan kesadaran diikuti dengan peningkatan kecenderungan untuk menghindari risiko. Variabel risk aversion juga menunjukkan pengaruh positif signifikan dan menjadi variabel dengan pengaruh terbesar terhadap risk aversion, menunjukkan bahwa semakin tinggi preferensi risiko, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk bersikap awareness terhadap risiko. Selain itu, intercept yang bernilai positif dan signifikan menggambarkan adanya nilai dasar risk aversion ketika seluruh variabel prediktor bernilai 0. Hasil multikolonialitas menunjukkan min Fifth sama dengan 1,06, nilai yang sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolonialitas antar variabel independen dan model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua nilai Fifth kurang dari 5
dan mendekati 1 sehingga tidak terdapat masalah awareness dan risk aversion. Namun hasil uji heteroskedastisitas dengan C 15,67 dan P 0,0001 menunjukkan adanya heteroskedastisitas varian residual tidak konstan, sehingga disarankan melakukan koreksi seperti robust standard error. Selain itu, hasil uji normalitas dengan P sama dengan 0,00533 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas belum terpenuhi. Nilai F sama dengan nilai F 4,107 sama dengan 2,73 dengan P sama dengan 0,0329 menunjukkan model signifikansi pada tingkat 5%. Artinya tidak ada satu variabel independen berpengaruh terhadap risk aversion. Nilai R-square sama dengan 0,0926 dan adjusted R-square sama dengan 0,0587. Berarti model menjelaskan sekitar 9,26% dan 5,87% data varian. Variabel edu dan infoklimat berpengaruh positif dan mendekati signifikan. P sama dengan 0,067 dan 0,076, sedangkan EXP dan ORC tidak signifikan. Intercept positif dan signifikan menunjukkan nilai dasar risk aversion saat variabel lain 0. Nilai mean FIF sama dengan 101,09 dan semua FIF sama dengan kurang dari 0,5, menandakan tidak adanya masalah multikolonialitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan C sama dengan 0,91 dengan P sama dengan 0,3408 lebih dari 0,05, sehingga gagal menolak hipotesis 0, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas dengan normal residual dianggap konstan. Homoskedastisitas. Sementara itu, hasil uji normalitas dengan P sama dengan 0,86668 lebih besar daripada 0,05 juga gagal menolak hipotesis 0, yang berarti residual berdistribusi normal dan model memenuhi asumsi klasik untuk uji signifikansi dan interferensi statistik. Variabel dalam model terdiri dari variabel eksogen independen sama dengan edu pendidikan, EXP pengalaman, ORG organisasi, dan infoklimat iklim informasi. Kemudian variabel endogen sama dengan dependen atau mediasi yang berisi awareness, kesadaran, risk aversion, preferensi risiko, dan risk aversion, penghindar risiko. Kemudian model struktur. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Turjana dengan NIM 24083. Selanjutnya yaitu di sini secara keseluruhan modal persamaan struktur SEM itu menunjukkan bahwa persepsi risikonya itu dan kesadarannya adalah yang paling kuat dan signifikan, sekitar 5 SP, kurang dari 0,0015. Nah, di sini dalam menjelaskan penghindaran risikonya, di mana memiliki pengaruh positifnya, memiliki pengaruh positif terus signifikan terhadap expectation itu sekitaran SP 0 min 0 SP min 0,0095. Nah, namun secara langsung tuh mengetahui secara langsung mengetahui awareness dan risk aversion. Sementara itu, iklim informasi inflomet menunjukkan tren terhubung positif dan signifikan, yaitu sekitaran SP kurang lebih besar gitu, kayak dari 0,10. Baik dengan meningkatkan kedua variabel tersebut, ya meskipun prediktor lain seperti pengalaman XP sebagian besar dari signifikan di seluruh persamaan.
Nah, selanjutnya yaitu model ini terdiri dari diantaranya edu, terus pengalaman, organisasi, informasi, serta kesadaran, terus persepsi risiko, dan yang terakhir penghindaran risiko. Terus di sini itu selain itu nilai pada lingkaran besi dunia itu E1, E2, E3 menggambarkan variasi yang tidak dijelaskan oleh modelnya. Nah, di sini semakin kecil nilainya, semakin besar proporsi variasi yang berhasil dijelaskan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil dari analisis SEM-nya, strategi utamanya itu dilakukan pada peningkatan dan kayak persepsi risiko dan kesadaran yang terbukti itu sangat berpengaruh terhadap sebagai sarannya penyampaian informasi risiko yang lebih relevan dan kontekstual. Nah, di sini selain variabel pengalaman itu dan organisasi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, sehingga disarankan tuh dilakukannya penelitian lanjutan biar bisa memahami lah gitu kemungkinan efek dari tidak langsungnya atau faktor yang modern yang sangat mempengaruhi hubungan tersebut. Nah, di sini fokus implementasinya itu di lapangan. Sebaiknya diarahkan pada peningkatan literasi, terus seperti meningkatkan literasi dan efektivitas komunikasi yang risiko. Terus karena kedua aspeknya ini memberikan kontribusi yang paling kuat terus terhadap peningkatan dan kesadaran, maka persepsi risikonya itu dalam modal. Mungkin begitu aja pembahasan yang saya bawa dan saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.